Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Raufi Al-Karima, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesusastraan Indonesia Angkatan 70 yang dimulai dari latar belakang munculnya Kesusastraan Indonesia Angkatan 70. Angkatan 70 dalam sastra Indonesia adalah angkatan pembawa sastra baru dengan corak yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Angkatan 70-an ini diberi nama oleh Abdul Hadi WM dan Dami N. Toda. Lahirnya angkatan ini dikarenakan oleh anggapan sastrawan angkatan 70 terhadap karya-karya angkatan 66 yang tidak maju atau hanya berbasis untuk melawan pemerintah. Dengan banyaknya karya-karya sastra yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah atau pergolakan, para sastrawan membuat angkatan 70 dengan membawa pergeseran sikap berpikir yang baru. Pada tahun 1970-an, perkembangan anggapan bahwa kemunculan pengarang di majalah Horizon merupakan tolak ukur prestasi kepengarangan, sehingga hal ini wajar jika angkatan 70 menandakan adanya pergeseran sikap, berpikir, dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya-karya yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa maupun puisi yang dimulai ada puisi kontemporer atau puisi selindro, maupun drama, yaitu dengan menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd dan tidak masuk akal. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen, pengarang sudah mulai berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Semuanya semakin tidak jelas. Terlepas dari hal tersebut, perkembangan sastra Indonesia pada periode 70-an maju dengan pesat karena banyaknya penerbit yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bidang puisi, Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia yang telah menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia dengan cenderung membebaskan kata dan membangkitkan kembali wawasan estetika mantra yang sangat menekankan pada magic kata-kata yang kemudian melahirkannya dalam wujud improvisasi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis puisi baru, yaitu puisi kontemporer. Kata kontemporer secara umum bermakna masa kini sesuai dengan perkembangan zaman, atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman. Selain itu, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang lahir dalam kurun waktu terakhir. Puisi kontemporer berusaha lari dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Puisi kontemporer seringkali memakai kata-kata yang kurang memperhatikan santun bahasa, sering juga memakai kata-kata yang makin kasar, ejekan, dan lain-lain. Pemakaian kata-kata simbolik atau lambing intuisi, gaya bahasa, irama, dan sebagainya dianggap sudah tidak begitu penting. Nah, tokoh-tokoh puisi ini di Indonesia yaitu ada Sutarji Kolzum Bahri dengan kumpulan puisinya O, Amuk, dan O Amuk Kapak. Yang kedua ada Ibrahim Sattah dengan kumpulan puisinya Haiti. Dan yang ketiga ada Hamid Jabbar dengan kumpulan puisinya Wajah Kita. Puisi kontemporer dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada puisi mantra. Puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Sutarji Kolzum Bahri adalah orang yang pertama memperkenalkan puisi mantra dalam puisi kontemporer. Ciri-ciri mantra adalah mantra bukanlah sesuatu yang dihadirkan untuk dipahami, melainkan sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan akibat tertentu. Mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia misteri, dan mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran, dan kemanjuran itu terletak pada perintah. Yang kedua ada puisi membling. Puisi membling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan.
Aturan puisi yang dimaksud ialah ketentuan-ketentuan yang umum berlaku pada puisi. Puisi ini muncul pertama kali dalam majalah Aktuil yang menyediakan lembaran khusus untuk menampung sajak dan oleh pengasuhnya yaitu Reni Siladro. Lembar tersebut diberi nama Puisi Membling. Kata-kata dalam puisi membling tidak perlu dipilih-pilih lagi. Dasar puisi membling adalah main-main. Sedangkan ciri-ciri puisi membling adalah mengutamakan unsur kelakar. Pengarang memanfaatkan semua unsur puisi berupa bunyi, rima, irama, pilihan kata, dan tipografi untuk mencapai efek kelakar tanpa ada maksud yang disembunyikan. Dan yang ketiga ada puisi konkret. Puisi konkret adalah puisi yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah sehingga menyerupai gambar tertentu. Puisi ini tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Di dalam puisi konkret pada umumnya terdapat lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda atau gambar-gambar sebagai ungkapan ekspresi penyairnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengadilan puisi. Pengadilan puisi adalah sebuah acara yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 8 September tahun 1974 yang diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam pengadilan tersebut, Slamet Kirnanto yang bertindak sebagai jaksa menuntut 4 perkara. Pertama, para kritikus yang sudah dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan puisi mutakhir, khususnya H.B. Yasin dan M.S. Hutagalung, harus dipensiunkan. Yang kedua, para editor majalah sastra, khususnya Horizon, yaitu Sapardi Djoko Damono, dicuti besarkan. Yang ketiga, penyair mapan seperti Subagio, Rendra, Gunawan, dan sebagainya dilarang untuk menulis puisi, serta para epigon atau orang-orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikiran seniman terdahulu harus diasingkan ke pulau terpencil karena dianggap menghambat perkembangan puisi yang wajar. Yang keempat, Horizon harus dicabut surat izin terbitnya dan yang sudah terbit selama ini dinyatakan tidak berlaku. Karena Horizon dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi orang banyak, melainkan telah berubah menjadi majalah keluarga atau majalah klik. Setelah menolak tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan hukum yang ada, majelis hukum yaitu Sanento Yuliman yang bertindak sebagai hakim ketua dan Darmanto JT yang bertindak sebagai hakim anggota memutuskan hasil sidangnya dalam 4 poin. Di antaranya yaitu yang pertama, para kritikus sastra tetap diizinkan untuk menulis dan mengembangkan kegiatan serta meneruskan eksistensinya, dengan catatan harus segera mengikuti kursus penaikan mutu di dalam sekolah kritikus sastra yang segera didirikan. Yang kedua, para redaktur Horizon tetap diizinkan untuk memegang jabatan mereka selama mereka merasa tidak malu. Dan bila dikehendaki sendiri, mereka boleh mengundurkan diri. Yang ketiga, penyair mapan masih diberi peluang untuk berkembang terus. Begitu juga para penyair epigon boleh menulis terus dengan keharusan segera masuk ke dalam panti asuhan atau rumah perawatan epigon. Yang keempat, majalah sastra Horizon tidak perlu dicabut SIC dan SIT-nya. Hanya di belakang nama lama harus diberi embel-embel kata baru sehingga menjadi Horizon baru. Serta masyarakat luas tetap mendapat izin membaca sastra dan membaca puisi. 13 hari kemudian, tepat tanggal 21 September 1974, berlangsung suatu majelis yang berjudul Jawaban atas Pengadilan Puisi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Seni Universitas Indonesia yang berlokasi di Teater Fakultas Seni Universitas Indonesia. Dalam majelis ini menampilkan 4 pembicara utama, yaitu H.B. Yasin, M.S. Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono.
Keempat orang tersebut menguraikan jawaban pembela atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Justin menolak semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia pun menganggap bahwa pengadilan puisi di Bandung hanya suatu permainan kanak-kanak. Sedangkan MS Hutagalung balik menuding bahwa pandangan jaksa tidaklah benar. Bahkan menurutnya pandangan yang ditudingkan padanya tidak sehat, karena sebuah pernyataan tidak ada harganya tanpa didukung dengan bukti-bukti dan argumentasi. Gunawan Muhammad menilai tuduhan tentang kesalahan kritikus dalam melihat perkembangan sastra tidaklah benar. Acara pengadilan di Bandung tersebut juga menunjukkan ciri-ciri beberapa seniman kita saat ini gemar mencari bentuk baru dengan ucapan dan tingkah laku kontroversial untuk menarik khalayak supaya berkerumun. Karena makin sedikit yang bisa ditawarkan sebagai isi. Selanjutnya kita masuk kepada karya sastra dan pengarang angkatan 70. Adapun karya sastra dan pengarang angkatan 70 adalah sebagai berikut. Nah, itulah tadi pengarang dan karya sastra angkatan 70-an. Sekarang kita masuk kepada karya sastra yang menonjol atau karya sastra yang penting angkatan 70-an, yaitu ada O Amuk Kapak karya Sutarji Kolzum Bahri, ada Hukla karya Leon Agusta, ada Wajah Kita karya Hamid Jabar, ada Catatan Sang Koruptor karya F. Ibrahim, dan ada Dan Dik karya Ibrahim Satta. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik atau ciri-ciri karya angkatan 70-an. Yang pertama, diabaikannya unsur makna. Yang kedua, penuh semangat eksperimentasi. Yang ketiga, beraliran surrealistik. Dan yang keempat, dalam drama, pemain sering improvisasi. Nah, itulah ciri-ciri dari angkatan 70. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan angkatan 70-an dengan angkatan 66 sebagai berikut. Nah, itulah video tentang kesusastraan angkatan 70-an dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan video selanjutnya.